Menteri Sekretaris Negara menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan terkait penarikan pasukan Indonesia di wilayah konflik. Langkah tersebut masih dikaji dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan nasional. Pemerintah menegaskan keselamatan personel tetap menjadi prioritas utama, namun di sisi lain Indonesia juga memiliki komitmen dalam menjaga peran dan kontribusi di tingkat internasional. Kalau pertanyaannya sampai ke keputusan penarikan itu belum ya. Tetapi bahwa dengan adanya kejadian yang kemarin tentu kami pemerintah terus melakukan koordinasi dipimpin oleh Bapak Menlu, melakukan evaluasi, nanti kita tunggu perkembangannya. Desakan untuk menarik pasukan perdamaian di negara konflik muncul pasca gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon. Apakah hal ini perlu? Kita bahas bersama anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Nasdem, Amelia Anggraini, dan dosen hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Malang, Dion Prasetya. Selamat malam, Mas Dion, juga Mbak Amel. Selamat malam Mbak Friska, selamat malam Pak Dion. Selamat malam. Saya ke Mbak Amel dulu. Jadi kalau dari DPR saat ini kan melihat upaya pemerintah mendesak PBB melakukan penyelidikan gugurnya prajurit Indonesia UNIFIL, apa yang ada di bayangan DPR? Apakah tadi dengan yang sudah diumumkan oleh juru bicara PBB, tindak lanjut setelah itu apa yang ditunggu semestinya dari pemerintah? Apa yang harus didesak? Jadi begini Mbak, pada prinsipnya kami sebagai anggota Komisi 1 di DPR RI memandang langkah pemerintah untuk mendesak PBB melakukan penyelidikan atas kematian prajurit dalam misi UNIFIL ini sudah langkah yang sangat tepat dan wajib dilakukan begitu Mbak ya. Namun dari perspektif pengawasan legislatif begitu, upaya tersebut tidak boleh berhenti hanya pada dorongan diplomatik formal saja gitu ya. Jadi kami menilai pemerintah perlu memastikan bahwa proses investigasi ini betul-betul berjalan secara transparan, kemudian independen dan accountable begitu. Serta benar-benar menghasilkan kejelasan mengenai kronologi kejadian. Jadi siapa pihak yang bertanggung jawab dan langkah-langkah pencegahan ke depan itu seperti apa ya, karena tanpa hasil investigasi yang kredibel begitu tentu ada risiko insiden serupa akan berulang atau terjadi lagi di kemudian hari, dan ini tentu saja akan merugikan personal Indonesia begitu Mbak. Dalam hal ini kita ya, dalam hal ini pemerintah harus mengambil posisi yang lebih tegas dan terukur gitu ya. Kita tidak boleh berada dalam posisi pasif, melainkan harus aktif mendorong reformasi dalam mekanisme perlindungan pasukan perdamaian di bawah PBB ini. Momentum ini kita bisa ambil Mbak untuk dapat dimanfaatkan memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai salah satu negara kontributor utama pasukan perdamaian dunia dengan menuntut standar keamanan yang tinggi begitu ya, dan juga sistem akuntabilitas yang jelas serta perlindungan hukum yang memadai bagi prajurit kita yang bertugas di wilayah konflik dalam misi perdamaian di bawah mandat PBB ini gitu Mbak. Nah, kalau dari Mas Dion dari sisi hukum humanitar internasional tentu ada banyak hal yang dilanggar, dan tapi yang membuat masyarakat juga tentu warga dunia a priori hukum humanitar internasional ini tidak dianggap dalam beberapa konflik besar yang terjadi, perang yang terjadi beberapa waktu terakhir. Apalagi tadi Stephane Dujarric bilang, juru bicara PBB, yang untuk yang pertama, insiden pertama itu karena Israel. Nah sebenarnya sanksi apa yang bisa outputnya yang dikeluarkan PBB yang harus pemerintah Indonesia kawal? Kalau dikatakan dari awal sanksi tegas apa yang bisa didorong Mas? Pertama begini ya, saya ingin menempatkan ini pada bingkai yang lebih luas dulu ya. Pertama saya sepakat dengan pemerintah ya, yang tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, misalnya menarik pasukan gitu ya, dengan bersikap reaktif gitu ya. Karena ini sangat rumit sebenarnya problem ini, tidak hanya berkaitan dengan ini juga kepentingan nasional kita, bahwa kita itu sebagai negara middle power yang memang sudah terkenal bahwa kita sebagai salah satu penyumbang terbesar ya pasukan perdamaian dunia, dan itu sudah menjadi salah satu identitas kita di mata dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan juga dengan kursi yang sebenarnya ingin kita amankan di Dewan Keamanan gitu loh. Kita ingin memiliki satu justifikasi bahwa kita itu aktif dalam menjaga perdamaian dunia, sehingga kalau
Ya. Dengan reaktif kita menarik pasukan kita yang jumlahnya itu sangat besar, yang paling besar ya di UNIFIL ya 756 itu justru akan menghancurkan bangunan identitas yang sudah lama kita bangun. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua berkaitan dengan pertanyaan tadi, memang kita semua tahu ya dalam politik internasional itu kekuasaan yang bermain di situ ya, bukan hukum internasional gitu loh. Hukum internasional adalah bagian perwujudan dari bagaimana kekuasaan itu di manage gitu ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan itu, saya rasa pertanyaannya sebenarnya bukan itu, tapi bagaimana kita mengembalikan posisi Lebanon Selatan ini ke posisi yang sekarang gitu, atau yang sebelumnya gitu. Kalau saya ingin melihat dalam kerangka yang lebih teoritis ya, misalnya ya, Johan Galtung menawarkan bahwa dalam resolusi konflik itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah peacemaking, peacekeeping, dan juga peace building. Nah sekarang ini sebenarnya kita pada posisi peacekeeping. Posisi peacekeeping itu seharusnya tidak ada lagi kekerasan di lapangan gitu. Nah itu harusnya didahului dengan peacemaking. Peacemaking itu adalah upaya yang dilakukan oleh UN atau PBB untuk memunculkan negosiasi atau diplomasi ya antar pihak-pihak yang bertikai gitu ya. Dan itu sebenarnya udah muncul kan di tahun 2006 akhirnya memunculkan mandat 1701 itu kan. Permasalahannya sekarang adalah sepertinya kita mundur satu langkah gitu. Jadi dari peacekeeping menjadi harusnya peacemaking lagi gitu karena kondisi lapangan sudah tidak stabil lagi dan itu yang membahayakan pasukan kita gitu loh. Ya, dan dalam kondisi ini tadi kan disampaikan kita tampaknya mundur satu langkah. Yang harusnya tugasnya peacekeeping tapi jadi peacemaking dan kita tidak dikirimkan dalam perangkat untuk itu. Nah, dalam kerangka untuk menjaga keseimbangan bagaimana kita berkontribusi secara internasional dalam perdamaian tadi tapi juga menjaga keselamatan tapi tidak reaktif dengan menarik pasukan, apa jalan tengah yang bisa dilakukan? Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih bersama kami anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Nasdem Amelia Anggraini dan dosen hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Malang Dion Prasetya. Menjawab pertanyaan yang tadi, kita harus tetap jadi negara kontributor perdamaian dunia sesuai dengan mandat konstitusi kita. Tapi di sisi lain juga kan keselamatan prajurit itu jadi yang utama. Bagaimana mendudukan titik keseimbangan ini Mbak Amel? Ya, tadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dion ya. Jadi keberlanjutan pengiriman pasukan perdamaian ini gitu ya, bahwa itu memiliki nilai yang sangat strategis gitu ya, baik dari sisi diplomasi internasional maupun kontribusi terhadap perdamaian global. Namun Mbak Friska, partisipasi tersebut harus berbasis pada prinsip kehati-hatian ya dan perlindungan maksimal terhadap prajurit kita. Artinya pengiriman pasukan tidak boleh dilakukan apabila standar keamanan minimumnya tidak terpenuhi begitu ya. Jadi kami menekankan di sini bahwa keselamatan personel adalah prioritas utama yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan politik luar negeri. Dengan demikian pengiriman pasukan kita ke UNIFIL itu tetap dapat dilanjutkan tetapi harus bersyarat begitu. Indonesia perlu menegaskan prasyarat yang lebih ketat kepada PBB dan pemerintah Lebanon ya, termasuk jaminan keamanan yang lebih konkret, peningkatan mandat perlindungan pasukan serta transparansi penuh dalam setiap insiden yang melibatkan personel. Nah, jika prasyarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka opsi peninjauan ulang baik berupa pengurangan jumlah pasukan maupun penarikan sementara menjadi langkah yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara politik maupun secara militer begitu Mbak. Ya, ini yang harus jadi perhatian, syarat dan prasyarat. Saya tertarik juga tadi Mas Dion bilang di awal di paruh sebelumnya bahwa ya beda kondisinya kalau peacemaking dengan peacekeeping. Kalau kondisi saat ini di Lebanon Selatan tampaknya kita agak mundur lagi selangkah menjadi peacemaking. Karena itu juga akan berimplikasi apa yang dibawa oleh prajurit pun berbeda dalam dua kondisi itu ya Mas Dion. Nah, apa saja yang harus diperhatikan syarat prasyarat ini? Pertama gini, saya ingin menambahkan yang sebelumnya ya, selain mendesak investigasi yang menyeluruh, saya rasa perwakilan kita di PBB harus juga menekankan kembali mengenai mandat ini. Gitu. Maksudnya adalah
ketika kondisi di lapangan sudah berubah dan berbalik menjadi konflik terbuka kembali, itu perlu diberikan lagi mandatnya gitu. Nah, problemnya menjadi cukup rumit sekarang karena sebenarnya mandat ini berakhir tahun lalu, tapi diperpanjang melalui sidang Dewan Keamanan kan, akhirnya menjadi sampai akhir tahun 2026. Permasalahannya adalah biasanya umumnya perpanjangan atau perubahan mandat itu bisa dilakukan 6 bulan pasca mandat itu disetujui. Namun juga mungkin ada opsi lain, misalnya negara yang bersangkutan ya, Lebanon mengajukan keberatan ya dengan kehadiran pasukan perdamaian, itu juga bisa dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif gitu. Tapi maksud saya adalah selain mendesak itu tadi ya investigasi menyeluruh, saya rasa perwakilan kita juga perlu untuk menegaskan kembali bagaimana status pasukan perdamaian itu di Lebanon Selatan gitu loh. Kalau tetap terjadi saling jual beli serangan, saya rasa itu sangat berbahaya bagi pasukan kita, dan itu juga menjadi national interest kita atau kepentingan nasional kita, dan itu tidak bisa digantikan dengan apapun kalau menurut saya. Sehingga yang perlu ditekankan sekarang adalah kejelasan status di Lebanon Selatan sendiri, yang seharusnya itu menjadi buffer zone ya, menjadi amal gitu bagi sivilian gitu, masyarakat sipil. Mekanisme sudah mulai terkoyak, apalagi yang terakhir. Silakan lanjutkan Mas Dion. Apalagi yang terakhir saya dengar Benyamin Netanyahu tidak mengakui Lebanon Selatan sebagai bagian dari gencatan senjata gitu loh, sehingga Israel terus melakukan serangan terhadap Hizbullah gitu loh di Lebanon Selatan. Ini kan sangat berbahaya, apalagi jika Hizbullah juga akhirnya menghantam balik dan akhirnya eskalasi menjadi tidak terhindarkan gitu Mbak. Jadi menjadi semakin kompleks permasalahannya di sini. Ya karena kondisinya kompleks, mekanisme apa Mas, singkat saja, yang bisa dilakukan untuk kita menempatkan lagi, apakah perlu atau tidak, apakah bisa atau tidak pasukan kita ditempatkan di sana? Apakah lewat Dewan Keamanan PBB, lewat perwakilan kita yang di UN harus mendesak adanya rapat segera atau seperti apa? Saya rasa itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa kita harus, saya sepakat ya dengan usulan yang menyuruh prajurit kita untuk bersembunyi gitu ya di bunker sambil menunggu rotasi pasukan yang baru. Saya rasa itu buying time ya, supaya kita sambil meraba-raba apakah perang ini akan terus terjadi atau akan menurun eskalasinya, deeskalasi maksudnya. Baik, terima kasih Mas Dion. Ini harus jadi perhatian betul, jangan sampai keselamatan prajurit kita di sana yang jadi ancaman di tengah konflik yang tidak berkesudahan dan berbeda petanya saat ini. Dan sebelumnya ada Mbak Amel juga, terima kasih Mas Dion, dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang, Dion Prasetya, dan Mbak Amelia Anggraini, anggota Komisi 1 DPR fraksi Nasdem. Selamat malam.